menguatkan ideologi Islam, mendominasikan kekuatan Islam walaupun objektivitasnya belum dijamin. Isi skripsimu itu. Nah, kita belum ditemukan di level teksnya. Oke. Selanjutnya, typo falsification banyak sekali. Iya, ini apa? Jadi saya memakai filenya 2010 tapi cetaknya itu 2007, jadi ada kesalahan dari ini sudah dua kali cetak tuh. Jadi pertama yang pertama itu sangat parah banget, yang kedua maksudnya ini udah saya koreksi tapi mungkin karena terburu-buru juga. Oke, nah nanti di latar belakang masalah kamu tidak usah bahas mengenai televisi, audiovisual, langsung konsen saja pada media cetak, ya. Nah, kemudian internet yang kamus besar, kamus besar nggak usah dipakai, ya. Kamus besar, definisi dari kamus besar tidak perlu dipakai. Nah, kemudian di halaman 3 batasan masalah di batasan masalah tidak perlu dicantumkan CDE fair clock-nya, langsung saja batasannya tentang pemberitaannya dihilangkan, ini sudah betul. Kemudian research question-nya, kalau standar CDE itu 3 level. Level produksi konsumsi 1, social cultural 1. Jadi 3 level teks, level produksi dan konsumsi, dan social cultural. Oke. Nah, kemudian apa bedanya analisis teks dengan analisis tekstual? Karena dalam skripsimu ini kamu menggunakan analisis tekstual. Silakan. Apa bedanya analisis teks dan analisis tekstual? Dan di Fairclough itu yang digunakan apa sih? Analisis apa? Analisis teks. Ya? Di normal teks ya. Gak tahu saya. Dia analisisnya teks dan intertekstual. Apa bedanya analisis teks dengan analisis tekstual? Buka halaman 54. Analisis tekstual. Kenapa kamu gunakan analisis tekstual? Ini menurut dari skripsi yang dilanjut. Jadi kalau menulis skripsi itu kita ya itulah titik kelemahan mahasiswa kita ya. Tidak pada pegangan teoritisnya. Ya, makanya apa bedanya analisis tekstual dengan analisis tekstual? Tekstual, kontekstual. Silakan. Pas. Kalau saya tahu ini. Silakan. Kalau analisis tekstual mungkin lebih ke satu teks nih, tekstual. Terus kalau analisis teks tidak satu teks gitu? Enggak, analisis teks ini maksudnya yang teks yang mencakup isu suap, teks-teks yang mencakup isu suap ini. Apa itu? Ya, dari laporan dulu beritanya. Oke, ini kalau langsung analisis teks ya. Ya. Aku dulu jadi. Oke. Selanjutnya footnote masih salah. Terus sekarang lihat lagi bab 4 analisis teks ya. Kalau di bab 4 mulai halaman 55. Frame SI jangan disingkat ya. Nanti orang mikirnya seputar Indonesia apalah gitu ya. Tulis saja suara Islam langsung. Nah, kemudian kenapa kamu level
1 ini CDA ada 3 level. Pertama level teks, produksi dan konsumsi, dan level social cultural. Nah, kenapa kamu menggunakan Norman Fairclough pada pemberitaan tentang MUI tersebut, MUI ini ya, isu suap, tidak menggunakan CDA Vanji, tidak menggunakan CDA Wodak? Kenapa kamu menggunakan Fairclough? Pada dasarnya hampir Norman dengan Vanji ini hampir sama. Vanji apa saja? Jadi dari ideologi dia hampir sama mengenai kekuasaan media tersebut. Yang membedakan kalau Norman ini dia lebih tertarik melihat proses rutinitas media tersebut. Jadi Norman ini ya, pasti dari rutinitas ini pasti ada yang mempengaruhi dari teks yang dihasilkan media. Begitu. Iya. Beda kalau Vanji itu ada lebih concern pada society environment dikonsepkan. Tapi kalau Fairclough kuncinya adalah relasi bahasa itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Maka tepat kamu menggunakan CDA. Maka di sini tempo anti Islam. Kemudian pembusukan MUI. Nah, di sininya kan hijau tuh, anti Islam tempo. Nah, tepat kamu menggunakan framing Gamson. Karena ada level di terakhirnya, di framing devices-nya itu level terakhir adalah visual image. Visual image. Di sini kan dikatakan ininya anti Islamnya hijau, hijau itu lambang warna Islam. Tetapi sayang dalam skripsimu ini tidak dianalisis. Level Gamson-nya itu kamu pangkas. Kita lihat di halaman 63. Ada nggak visual image? Nggak ada. Jadi Dimasukkan visual image-nya. Ini ada di halaman berapa? Ada fotonya nggak? Ada. Halaman keempat. Ini fotonya. Iya. Nah, dituliskan visual image yang gambar ini diambil. Kalau framing Gamson diambil ininya. Jadi dimasukkan di Gamson ada 2, ada framing devices, ada reasoning devices. Nah, framing devices itu kan metaphor, catchphrase, jadi dari segi bahasa. Maka kalau CDA disandingkan level framingnya dengan Robert Eggman tidak cocok. Disandingkannya dengan Gamson, tepat kamu memilih dengan Gamson. Ada visual image ini dimasukkan. Ya, orang yang berpeci digambarkan. Jadi mereka merepresentasikan jelas-jelas Islam. Artinya suara Islam menyatakan bahwa dia teguh berideologi Islam. Persoalan itu objektif atau tidak, mau itu subjektif, yang penting yang namanya Islam. Mau salah mau enggak, yang penting Islam. Itu criticize peneliti penemuannya. Artinya itu baru tepat CDA. Tapi kalau kamu hanya mengatakan bahwa suara Islam memberitakan membela MUI, ya, bahwa MUI itu tidak menerima suap tanpa bukti terkuat, nggak menarik. Jelas suara Islam medianya Islam. Tetapi kalau CDA harus diungkap bahwa suara tabloid suara Islam berideologi Islam, dia memperteguh ideologi Islam tanpa mengindahkan apakah berita itu objektif atau subjektif. Tapi lebih subjektif karena tidak cover both side. Pembuktiannya apa? Karena tabloid suara Islam hanya mewawancarai dari segi produksi dan produksi hanya orang MUI. Alasannya kenapa? Dia pikir tadi yang dibilang apa tadi? Ya percuma mewawancara orang majalah Tempo. Apa-apa sudah ketakutan, itu tidak boleh. Sebagai seorang jurnalis, kalau memang Islam buruk, ya bilang Islam buruk, konteks jurnalistik. Kalau Islam buruk, ya beritakan Islam buruk, tidak seperti itu. Oke, saya kira, nah itu ya kritikan saya bahwa cara menganalisis Gamson-nya belum semuanya. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan saya,
Level kedua produksi dan konsumsi. Kamu meneliti wartawannya, mewawancara wartawannya. Iya. Oke, wartawannya itu berideologi apa? Kalau yang saya tanyakan wartawan mas ini, jadi dia sudah ini bukan ada kepentingan apa sisi dari individunya itu sangat kecil. Jadi di Suara Islam ini yang sangat besar ideologi dari media ini. Jadi wartawan ini sudah dibimbing, sudah diarahkan untuk membingkai suatu peristiwa. Jadi sebelum terjun ke lapangan sudah dibentuk dalam rapat dan wartawan itu ditunjuk. Jadi kalau untuk masalah ideologi, kalau individualisme mereka sangat kecil. Jadi di sini mau kebanyakan senior dan jadi tidak sudah tahu tugasnya sebagai untuk kaum Suara Islam. Oke, justru kalau analisis CDA tidak semudah itu. Kalau hanya cukup itu, kamu cukup dengan framing. Andi, halaman 84. Coba. Nggak bisa sesimpel itu kalau CDA, critical discourse analysis itu level tesis sebetulnya CDA itu. Oke, justru dikritisi olehmu bahwa setiap wartawan penulis beritanya beda-beda atau sama? Berita. Ya, setiap judul-judulnya. Oh, ada 2 berita, 1 wartawan. Ada Dua berita, wartawannya sama. Yeah. Nah, wartawannya itu termasuk yang fundamental, moderatkah secara pribadi mereka sudah oke belum? Berat nggak mereka menulis menyatakan bahwa MUI tidak menerima uang sebanyak 820 miliar? Itu kan sangat tanggung jawab yang sangat berat. Kalau misalnya saya posisi di jurnalis, nulis, saya nggak mau Pak. Saya kan contoh, kalau saya sebagai wartawan Suara Islam, saya nggak akan menulis itu. Mana datanya? Belum pasti. Saya ingin nanya dulu ke Tempo. Kenapa Tempo mengatakan justru MUI menerima 820 miliar? Data Tempo dari mana? Kalau belum cover buat saya tidak akan berani. Nanti kalau saya ada yang menuntut seperti apa? Nah, itu kan jurnalis. Nah, dari hal kenyataan tersebut, bagaimana posisi Suara Islam dari segi wartawannya? Coba. Jadi kalau saya lihat dari wartawannya sendiri, dia sebelumnya aktif di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Oke. Ya, dan dari pendidikannya dia jurusan ini manajemen dari UIN. Oke. Kalau untuk masalah Dari UIN? Iya. UIN. UIN Malang. Iya. Jurusannya? Manajemen apa? Dakwah. Enggak, dia manajemen bisnis. Oke, kemudian kalau untuk masalah tulisannya, dia memang sudah aktif dari SMA dan di kuliah. Oke, nanti penemuan dari skripsimu ini di abstrak level teks. Temukan di level teks itu, kamu bilang bahwa tidak cover both side. 820 miliar tidak diterima, itu versi Suara Islam dan belum tentu objektivitasnya. Level teks temukan. Level produksi dan konsumsi, wartawannya memiliki ideologi HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan mereka tidak, yang penting berdakwah aja, menyampaikan dari segi Islam. Kemudian level 2 sosiokultural, silahkan. Sosiokultural, ya hasil temuanmu apa? Discourse halaman 90. Silakan. Apa penemuannya? Jadi dalam situs ulang ini, teks ini disusun dalam suasana ya ini menjawab atau merespon dari laporan majalah Tempo. Kemudian institusionalnya, kalau untuk masalah faktor ekonomi dan politik, Suara Islam tidak sangat berpengaruh. Kemudian dalam masalah sosial ini melihat kalau berita majalah Tempo ini sangat
sangat merugikan umat Islam gitu, terutama bagi yang mereka mengatakan kalau bagi yang langsung mempercayai dari laporan majalah Tempo tersebut. Oke, ini level social culture itu ada 3, situasional, institusional, dan sosial. Harusnya, Andi, kalau secara fairplay diterapkan, pertama adalah situasional. Konteks situasional di situ adalah suara Islam itu ada bantuan dana tidak dari MUI. Nah, kalau CDE kamu harus ada kecurigaan terdapat dominasi tertentu, jangan-jangan suara Islam itu penjewantahan dari pembelaan MUI melalui suara Islam. Kamu tanyakan nggak itu? Yang saya tanyakan ini apa pengaruh dari pemilik media, jadi pemilik dan yang lainnya dibilang kalau untuk masalah terorisme itu tidak ada kecuali ideologi, karena pemilik media ini donasinya dari umat, bukan dari pemilik atau dari kepemilikan pun ada sedikit. Jadi dia mengatakan kalau kita memberitakan ya sesuai dengan ini dengan umat gitu, karena di dalam umat informasi itu umat. Oke. Nah kemudian teori hierarki pengaruh John Pamela kamu gunakan nggak di sini? Tidak. Di analisisnya saya sebutkan. Iya salah. Karena per level-level satu-satu ya konteksnya apa. Jadi kalau tidak dipakai jangan sama sekali kalau setengah-setengah, karena teori hierarki pengaruh ini harusnya 200 halaman. Ada berapa level coba? 5 level, media rutin, organizational rutin, itu detail sekali dan kamu tidak bahas. Terserah kalau mau dibahas, kalau enggak, kalau mau kamu ganti dengan teori yang lebih simpel, ideologi media. Dalam arti di ideologi media boleh memiliki ideologi tertentu tanpa mengesampingkan keobjektivitasan praktek kerja jurnalistik. Itu kritisasinya. Penemuannya nanti bahwa suara Islam menggunakan ideologinya untuk menghalalkan segala cara, kasarnya seperti itu, dan dia tidak mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik yang cover both side dan objektif. Ideologi media saja, hierarki pengaruh tidak usah, karena jauh analisisnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gita, dicatat semua masukan Bu Gita. Baiki selanjutnya dimohon kepada Pak Pihak Gubernur untuk menyampaikan hasil kajian dan skripsi Indonesia Pahami. Silakan. Oke, nanti dari sisi konten mungkin Bu Gita tadi sudah cukup ya. Cuma di sini saya lihat Anda ada beberapa kesalahan pengutipan, terutama di catatan kaki ya. Catatan kaki Anda tuh redundant terus ya. Mestinya kan tidak pengulangan. Kalau Anda sudah sebut di judul itu, maka tidak disebut secara kalau sekda juga semua. Tetapi misalnya ya, contoh ya, Gun Herianto Dinamika Komunikasi Politik dalam kurung Jakarta Rasio 2011 halaman 167. Nah, di bawah lagi Gun lagi nih, Gun Herianto Dinamika Komunikasi sama gitu ya. Kalau dulu pakai ibit, nah kalau sekarang itu Gun Herianto Dinamika titik kasih 3 titik terus koma halaman kapan. Nah ini hampir di semua halaman ya, itu nanti Anda tolong perbaiki lagi. Yang selanjutnya misalnya di Anda buat tabel. Nah tabel itu sebaiknya dinarasikan. Tahu nggak? Jadi Anda jelaskan misalnya apa sih maksudnya gitu. Kan orang kemudian disuruh membaca, tapi dinarasikan dulu baru ada buat tabel. Contohnya di halaman berapa? Misalnya di halaman tabel 21 halaman 17. Nah, Anda kan mempersilahkan orang untuk membaca tabelnya saja gitu, tapi bagaimana analisis Anda tentang tabel itu kan tidak ada. Itu di situ. Di tabel-tabel yang lain pun juga hampir demikian. Nah selanjutnya di kesimpulan, kalau Anda membuat kesimpulan sebaiknya
kecuali satu ya, satu rumusan masalah. Kalau 2 atau 3 itu dikasih nomor lah yang misalnya jawaban rumusan masalah satu apa ya di kesimpulan ya, kesimpulan. Nah kalau Anda lihat misalnya kesimpulan Anda itu kan hanya per paragraf saja, boleh sistem seperti itu, tapi alangkah baiknya kemudian dilakukan. Nah, sisi yang lain tadi pembatasan masalah dari Anda yang teori yang Anda kemukakan itu memang terlalu luas ya kita ya, terlalu luas dan mungkin kalau Anda serius ini bisa jadi disertasi sebetulnya ya. Nah, skripsi itu sifatnya kan hanya lebih pada deskriptif, analitik. Nah, kalau Anda batasi dan nggak usah Anda ambil semua lah. Jadi ketika Anda membahas semua, maka konsekuensinya Anda harus memformulasikan itu dalam bab 4 semuanya gitu. Jadi itu lebih disederhanakan lagi. Menurut saya ini sudah bagus skripsinya, tinggal ini bagian dari pengalaman menulis ya. Karena prosesnya itu kan masih panjang. Anda masih nanti bisa penelitian individual, Anda penelitian tesis, Anda penelitian disertasi, atau Anda penelitian berkelompok. Nah, menurut saya itu tadi coba lebih fokus lagi, dan kalau kita bilang terakhir itu menurut saya penting karena akan menyulitkan Anda sendiri. Gitu loh, dari sisi keabsahan teorinya, nah ini di mana gitu? Kok nggak lengkap sebagaimana misalnya teori yang sebenarnya ada. Ya. Ini hanya sudah cuma sana, cuma sini akhirnya kan kesannya seperti itu. Jadi tidak terlalu dalam. Saya kira mungkin sudah masukan saya itu. Berapa kali? 3 kali. Tapi yang tadi Bu Pita ya, nanti dikonsultasikan Bu Pita. Menurut saya tinggal penyederhanaan saja kok. Menurut saya skripsinya sudah bagus gitu. Dari jauh. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Gubernur. Kita lanjut terus. Lanjut, tunggu ya. Sama dengan skripsi sebelumnya, tulisannya masih banyak yang salah, tapi saya kira ini masih sudah lebih bagus. Gimana lagi? Itu catatan saya. Yang kalau konten nanti ngobrol sama Bu Pita dan Pak Sianudinnya. Jadi tulisan itu ya harus benar. Minimal subjek predikat. Sarjana nggak bisa gitu. Tapi kalau ini saya lihat sudah lumayan lah, sudah. Kalau kalimat majemuk, ini banyak kalimat majemuk, tapi subjeknya hilang. Karena ada di bahasa jurnalistik ya. Gimana cara menulis? Bagian apa? Iya. Bagian apa? Kalau Bagian apa? konten, kalau dari sisi judul saya kira ini Editing transkrip. judulnya memang Semua yang tayang di Indonesia. Hah? Jadi akan lebih menarik kalau itu Apa? di compare di Tempo. nggak masalah kamu menyampaikan apa yang kamu dapat di Suara Islam, misalnya kemampuannya di ini nggak masalah. Tapi kemudian sebagai peneliti kamu juga harus memiliki apa kesimpulan sendiri. Saya kira Pak Tanto sudah melakukan itu pasti. Baik, saya langsung baca ya, Andi. Untung kamu jadi ujian. Kalau Pak Sihab tadi nggak datang, saya mau tunggu Pak Sihab sampai datang. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan hasil ujian sarjana S1 berdasarkan hasil ujian menapasnya hari ini. Maka sidang menapasnya skripsi memutuskan nama Andi Syaiful Fahmi NIM 1100511001005 jurusan KPI konsentrasi jurnalistik. Dengan ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyatakan bahwa saudara lulus. Ujian sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan KPI konsentrasi jurnalistik dengan predikat cum laude bahasa indeks prestasi 3,62 dengan nilai skripsi A83 sehingga saudara berhak mengikuti sarjana sosial yang pelaku. Silakan.
kuliah lagi. Sayang. Iya. Ya. Kami itu lagi mutajal gitu. Harus kuliah lagi. Ini lupa saya berapa. Nggak nyampe 3,46. Kuliah lagi ya. Wajib diperbaiki selama 1 bulan, paling akhir tanggal 5 Februari 2015. Kamu harus berkonsultasi dengan Bu kita, Pak Sihab dan pemimpin. Sebagai tanda lulus akan diserahkan ijazah yang ditandatangani oleh Rektor MTK untuk dipergunakan sebagai mestinya. Terima kasih kepada Pak Syafuddin Nur, Bu Fitah Fatur Rahma dan Pak Tantan sebagai pembimbing. Sebelum ditutup, salam kepada orang tuamu. Terima kasih telah kuliah di sini. Semoga bermanfaat apa yang telah didapat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jaga mamatermu, ya, dan lunasi semua kewajibannya. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Yang mana dulu nih? Nah, Emang mulai jam berapa sih? jam 9. Saya jam 10. Ya, Kurang tadi. Tadi kan 10 kurang, bukan salah saya kan? Enggak salah. Enggak salah. Enggak salah. berarti biasa aja. Gimana? Udah Dimulai jam 9. Nanti jam 9-nya lebih cepat sih. Jadwal saya di jam 10. Enggak, yang ujian sebelumnya. Oh iya, betul. Makasih Kak. Nah, ini dibawain dong. Apa? Taruh di mana, Bang? Di ruangan dong. Masih ada lagi ya? Diagnostik udah? Ini aja kan? Terus sekarang 2. Baik.